Halo Sobat Cerita Bunda. Selamat datang di channel kami. Mari kita berbagi rasa, menangis, dan tertawa bersama dalam kisah-kisah yang akan membuat Anda terhubung dengan pengalaman kehidupan yang nyata. Jangan lewatkan setiap cerita mengharukan yang akan membuat Anda merasa lebih hidup. Tekan tombol subscribe sekarang juga dan bergabunglah dengan komunitas Cerita Bunda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih telah bergabung dan selamat menyaksikan. Malam itu, aku duduk di ruang tengah, menatap layar ponsel dengan perasaan tak menentu. Di seberang meja, suamiku, Reza, tampak sibuk dengan laptopnya. Jari-jarinya mengetik cepat di atas keyboard. Sudah berbulan-bulan, aku merasa ada yang berubah darinya. Sesuatu yang sulit dijelaskan, tetapi cukup kuat untuk membuat hatiku terusik. Dulu, rumah tangga kami begitu harmonis. Setiap pagi, kami sarapan bersama, mengobrol ringan tentang rencana hari itu. Jika ada masalah, kami selalu menyelesaikannya bersama, tanpa ada yang ditutupi. Reza adalah suami yang penuh perhatian, yang selalu memastikan aku dan anak-anak merasa dicintai. Namun, beberapa bulan terakhir, semuanya terasa berbeda. Dia semakin sering pulang larut malam. Setiap kali kutanya, jawabannya selalu sama. Banyak kerjaan di kantor, sayang. Aku berusaha memahami, mencoba mempercayainya. Tapi semakin hari, semakin banyak hal yang membuatku bertanya-tanya. Aku mulai menyadari ada yang aneh dengan keuangan rumah tangga kami. Biasanya kami selalu mencukupi kebutuhan tanpa merasa kesulitan. Namun belakangan ini, uang di rekening kami seperti cepat sekali berkurang. Tagihan listrik, air, dan sekolah anak-anak masih bisa terbayar. Tapi aku mulai kesulitan untuk menyisihkan uang untuk tabungan. Saat aku bertanya kepada Reza, dia hanya menghela napas panjang dan menjawab singkat. Banyak pengeluaran, aku juga bingung. Jawaban itu tidak memuaskanku. Aku tahu persis pola pengeluaran rumah tangga kami. Aku yang mengatur semuanya. Aku yang tahu seberapa banyak uang yang masuk dan keluar. Tidak ada pembelian besar, tidak ada keperluan mendadak, tapi entah kenapa saldo rekening kami terus menipis. Suatu malam, saat Reza tertidur lelap, aku mengambil ponselnya. Dengan tangan gemetar, aku membuka aplikasi perbankan yang biasa kami gunakan. Aku terkejut saat melihat mutasi rekeningnya. Ada beberapa transfer dalam jumlah besar yang tak ku ketahui tujuannya. Jantungku berdebar kencang. Aku menatap layar ponsel itu berulang kali, memastikan bahwa aku tidak salah lihat. Kepada siapa uang ini dikirim? Untuk apa? Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Mungkin ada penjelasan logis untuk ini. Mungkin dia membantu saudara atau keluarganya yang sedang kesulitan. Tapi jika memang begitu, kenapa dia tidak memberitahuku? Keesokan paginya, aku mencoba bertanya dengan hati-hati. Aku tidak ingin langsung menuduhnya. Aku hanya ingin mencari tahu kebenaran. Saat kami duduk berdua di meja makan, aku berkata dengan suara selembut mungkin, "Mas, akhir-akhir ini aku merasa keuangan kita agak ketat. Apa ada pengeluaran besar yang belum aku tahu?" Reza, yang saat itu sedang menyeruput kopinya, terdiam sejenak sebelum menjawab. "Iya, beberapa bulan ini ada pengeluaran tambahan. Aku bantu teman yang lagi butuh." Aku mengernyit. "Teman? Siapa?" Dia mendesah, meletakkan cangkir kopinya dengan sedikit kasar. "Ya, ada. Tapi nggak usah kamu pikirkan. Aku yang urus." Jawaban itu justru membuatku semakin curiga. Biasanya dia selalu terbuka tentang keuangan. Tidak pernah ada yang ia sembunyikan dariku. Tapi kali ini ada sesuatu yang ia tutupi. Aku bisa merasakannya dari nada suaranya yang sedikit defensif, dari caranya menghindari kontak mata denganku. Aku tidak ingin bertengkar. Aku hanya ingin kejelasan. Tapi aku juga tahu, jika aku terus mendesaknya, dia hanya akan semakin menutup diri. Jadi, aku memilih diam untuk sementara waktu. Namun, diam bukan berarti aku akan berhenti mencari tahu. Malam itu, aku kembali membuka ponsel Reza saat dia tertidur. Aku menelusuri lebih dalam riwayat transaksi rekeningnya. Semakin banyak yang kulihat, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap bulannya, ada sejumlah uang yang secara rutin ditransfer ke rekening yang sama. Jumlahnya tidak kecil, cukup besar untuk sebuah cicilan rumah atau apartemen.
Aku menggigit bibir, menahan perasaan yang berkecamuk di dadaku. Untuk apa suamiku membayar cicilan dalam jumlah sebesar ini? Rumah siapa yang ia cicil di belakangku? Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku terus berputar, mencari jawaban yang masuk akal. Aku ingin percaya bahwa tidak ada yang salah. Aku ingin percaya bahwa Reza tetap suami yang setia dan jujur. Tapi hatiku berkata lain. Ada sesuatu yang disembunyikannya dariku, dan aku harus mencari tahu apa itu. Malam itu, aku duduk di tepi ranjang dengan ponsel suamiku di genggaman. Layar yang semula redup kini terang, menampilkan deretan angka yang membuat dadaku terasa sesak. Jari-jariku sedikit gemetar saat menelusuri mutasi rekening yang tertera di aplikasi perbankan. Matahari belum terbit, tapi mataku sama sekali tak terpejam sejak tadi. Deretan transaksi itu berulang setiap bulan. Nominalnya nyaris sama jumlah yang cukup besar untuk ukuran cicilan rumah. Satu nama terus muncul sebagai penerima, tapi aku tidak mengenalnya. Tidak ada embel-embel cicilan rumah atau pembayaran kredit, hanya deretan angka dan nama pemilik rekening yang terasa asing bagiku. Aku menelan ludah, merasa perutku melilit seperti terjepit sesuatu yang tak kasat mata. Ini bukan sekadar pinjaman kecil atau bantuan untuk teman. Jumlahnya terlalu besar, konsisten setiap bulan. Dan yang lebih membuatku ngeri adalah, aku tidak tahu apapun tentang ini. Seolah-olah ada kehidupan lain yang dijalani suamiku tanpa sepengetahuanku. Dadaku mulai naik turun tak beraturan. Aku mencoba mengatur napas, menenangkan diri, tapi perasaan takut itu semakin mencengkeram. Otakku dipenuhi kemungkinan-kemungkinan yang justru semakin menyesakkan. Apa ini untuk keluarganya? Untuk orang tuanya? Tidak mungkin. Aku tahu semua tanggungan yang dimiliki Reza, dan sejauh ini tidak ada yang sebesar ini. Lalu untuk siapa? Aku menatap sosoknya yang tertidur lelap di sampingku. Napasnya terdengar pelan dan teratur, seolah tidak ada beban apapun yang mengganggu pikirannya. Wajahnya terlihat tenang, berbeda dengan hatiku yang saat ini bergemuruh. Aku ingin membangunkannya saat itu juga. Aku ingin mengguncang tubuhnya, memaksanya menjelaskan semua ini. Tapi aku menahan diri. Jika aku menghadapinya sekarang dengan emosiku yang masih kacau, aku hanya akan mendapatkan jawaban yang setengah-setengah. Atau lebih buruk lagi, dia akan berusaha menutupinya dengan kebohongan lain. Aku menutup aplikasi perbankan dan mengembalikan ponselnya ke tempat semula. Tapi aku tidak bisa tidur. Aku hanya duduk di sana, memeluk lutut, berusaha mencari ketenangan di tengah pikiran yang tak berhenti berputar. Esok harinya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Aku sengaja menghindari tatapan Reza saat dia bersiap berangkat kerja. Aku tidak bisa bersikap seperti biasa, seolah tidak tahu apa-apa. Tapi aku juga belum siap untuk konfrontasi. Sayang, aku pulang agak malam ya. Ada meeting di luar kantor. Katanya ringan sambil merapikan dasinya. Aku hanya mengangguk, tidak berkomentar. Aku memperhatikan wajahnya, mencari tanda-tanda kebohongan di sana. Namun, Reza tetap seperti biasa. Tenang, percaya diri, seolah tidak ada yang salah. Saat dia pergi, aku duduk di meja makan dengan segelas teh yang sudah mendingin. Jari-jariku menggenggam ponsel, mempertimbangkan langkah selanjutnya. Aku tidak bisa hanya duduk dan membiarkan semuanya menggantung di udara. Aku harus mencari tahu kebenarannya. Aku membuka ponselku dan mulai mengetik nama pemilik rekening yang kutemukan tadi malam. Tidak ada hasil yang mencurigakan. Aku mencoba mencari di media sosial, berharap menemukan petunjuk, tapi hasilnya nihil. Aku menggigit bibir, merasa frustrasi. Setelah beberapa saat berpikir, aku mengambil langkah yang lebih berani. Aku membuka aplikasi perbankan lagi, lalu mencatat nomor rekening itu. Dengan jantung berdebar kencang, aku menghubungi layanan pelanggan bank. "Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu?" Suara di seberang terdengar ramah. Tanganku sedikit berkeringat saat menggenggam ponsel. "Saya ingin menanyakan mengenai nomor rekening ini. Bisa tolong dicek apakah ini rekening atas nama perorangan atau perusahaan?" Wanita di seberang sana terdiam sejenak sebelum menjawab.
Maaf, untuk alasan privasi, kami tidak bisa memberikan informasi detail terkait rekening nasabah lain. Aku menghela napas, kecewa tapi tidak menyerah. Baik, tapi kalau rekening ini sering menerima transfer besar dalam jumlah tetap, apakah ada kemungkinan itu cicilan rumah atau semacamnya? Ada kemungkinan seperti itu, Ibu. Biasanya, jika pembayaran dilakukan secara rutin dalam jumlah besar, itu bisa jadi cicilan properti atau kredit tertentu. Jawaban itu membuat jantungku mencelos. Jadi, dugaanku benar. Ini memang cicilan. Tapi cicilan rumah siapa? Aku mengucapkan terima kasih sebelum menutup telepon. Tanganku mengepal di atas meja. Sekarang, aku semakin yakin bahwa Reza telah menyembunyikan sesuatu dariku. Aku tidak bisa hanya menunggu dan berharap dia akan jujur. Aku harus mencari tahu lebih jauh. Sore itu, aku pergi ke bank tempat Reza memiliki rekening. Aku datang dengan alasan ingin mencetak buku tabungan kami yang selama ini jarang kami gunakan. Saat teller menyerahkan buku tabungan dengan daftar transaksi tercetak di dalamnya, mataku langsung mencari transaksi yang mencurigakan. Dan di sana aku menemukannya lagi. Bukti transfer dengan jumlah yang sama, berulang setiap bulan, dengan nama penerima yang sama. Aku menggigit bibir, merasakan ketegangan menjalar ke seluruh tubuhku. Aku tidak bisa lagi menepis kemungkinan yang terus menghantuiku sejak tadi malam. Ada wanita lain dalam hidup Reza, dan lebih dari itu, dia membelikan rumah untuk wanita itu di belakangku. Tanganku mencengkeram erat buku tabungan itu, merasa sesak oleh kemarahan dan kekecewaan yang mulai membanjiri dadaku. Aku menatap halaman transaksi itu lama, membiarkan kenyataan ini meresap ke dalam pikiranku. Setelah sekian lama menutup mata dan mencoba mempercayainya, akhirnya aku menemukan jawaban yang menyakitkan. Tapi ini belum selesai. Aku tidak akan diam saja. Aku akan mencari tahu lebih dalam. Dan jika memang benar Reza telah mengkhianatiku, aku akan memastikan dia tidak bisa lari dari konsekuensinya. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap layar ponsel dengan pikiran yang terus berputar. Sejak siang tadi, aku tidak bisa berhenti memikirkan nama yang muncul di mutasi rekening suamiku. Perasaan gelisah menyusup ke dalam dadaku, bercampur dengan amarah yang kutahan sekuat tenaga. Aku harus tahu siapa wanita ini. Aku membuka media sosial lagi, mencoba mengetik nama itu dengan kombinasi yang berbeda. Aku mencari di Facebook, Instagram, bahkan LinkedIn, berharap bisa menemukan sesuatu. Apapun yang bisa memberiku petunjuk. Lama aku menggulir layar, tapi hasilnya tetap nihil. Tidak ada akun yang cocok. Tidak ada wajah yang bisa kuhubungkan dengan nama itu. Aku mendesah pelan, merasa frustrasi. Jika dia tidak memiliki media sosial, berarti ada kemungkinan dia orang biasa yang tidak aktif di dunia maya. Tapi itu justru membuatku semakin penasaran. Aku memejamkan mata sejenak, berusaha menenangkan diri. Aku tidak bisa bertindak gegabah. Jika aku langsung menuduh Reza tanpa bukti kuat, dia pasti akan memutarbalikkan keadaan. Aku harus lebih cerdas. Dengan hati-hati, aku menutup ponsel dan beranjak menuju kamar. Reza sudah tertidur, punggungnya menghadap ke arahku. Aku masuk ke dalam selimut, tapi tubuhku tetap tegang. Jarak antara kami terasa begitu jauh, seolah ada dinding tak kasat mata yang membentang di antara kami. Besok, aku akan mencari cara lain untuk mendapatkan jawabannya. Pagi harinya, saat kami duduk di meja makan, aku memutuskan untuk mencoba pendekatan yang lebih halus. Aku harus melihat reaksinya lebih dulu. Sayang, panggilku dengan suara setenang mungkin. Aku tadi lihat mutasi rekening kita. Kayaknya ada beberapa transaksi yang aku nggak familiar. Kamu bayar sesuatu yang aku nggak tahu ya. Reza yang sedang mengaduk kopi menoleh sekilas, lalu tersenyum kecil. Oh, mungkin cicilan mobil atau kartu kredit ya. Aku kadang lupa ngasih tahu kamu. Aku mengangguk, berpura-pura menerima jawabannya. Tapi kok ada transfer rutin ke rekening seorang? Jumlahnya lumayan besar, dan aku nggak kenal nama penerimanya. Itu cicilan apa? Cicilan apa? Sejenak, aku melihat perubahan di wajahnya. Sangat singkat, tapi cukup untuk membuatku yakin bahwa dia terkejut. Oh, itu.
ucapnya sambil tersenyum tipis. Itu pinjaman lama, aku bantuin teman buat bayar utang. Aku memperhatikan sorot matanya. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku sudah cukup lama hidup dengannya untuk tahu kapan dia berbohong. Pinjaman? Kok kamu nggak cerita? Tanyaku lagi, masih dengan nada tenang. Ah, kecil kok, nggak penting. Aku lupa bilang aja, jawabnya cepat. Udah, nggak usah dipikirin ya. Aku tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan perasaan yang bergemuruh di dalam dada. Reza menghindari kontak mata dan buru-buru menghabiskan sarapannya. Aku tahu dia ingin mengakhiri percakapan ini secepat mungkin. Setelah dia berangkat kerja, aku duduk termenung di meja makan. Aku semakin yakin ada sesuatu yang dia sembunyikan. Dan kalau ini hanya soal pinjaman biasa, kenapa dia begitu enggan membahasnya? Aku memutuskan untuk mengambil langkah yang lebih besar. Aku harus mendapatkan informasi langsung dari bank. Siang itu, aku kembali menghubungi layanan pelanggan bank dengan alasan yang lebih kuat. Halo, saya ingin menanyakan transaksi ke sebuah rekening yang muncul di mutasi saya. Saya ingin memastikan apakah rekening ini terkait dengan pembayaran cicilan properti. Wanita di seberang telepon menjawab dengan nada formal. Maaf, Ibu, kami tidak bisa memberikan detail rekening orang lain. Aku sudah menduga jawaban itu. Tapi aku tidak menyerah. Baik, kalau begitu, saya ingin memastikan apakah rekening ini termasuk dalam daftar pembayaran resmi untuk lembaga keuangan atau properti tertentu. Hening sejenak. Aku bisa mendengar wanita itu mengetik sesuatu di komputernya. Sebentar, Ibu. Baik, berdasarkan informasi yang bisa kami sampaikan, rekening ini terdaftar sebagai rekening perorangan, bukan institusi keuangan atau properti resmi. Jantungku berdegup semakin kencang. Itu artinya, uang yang ditransfer Reza bukan untuk cicilan rumah dari lembaga keuangan atau perusahaan properti. Ini adalah rekening pribadi seseorang. Apakah saya bisa tahu nama lengkap pemilik rekening tersebut? Tanyaku dengan suara bergetar. Kami mohon maaf, Ibu. Untuk alasan privasi, kami tidak dapat memberikan informasi tersebut. Aku menghela napas, merasa sedikit kecewa, tapi aku tahu aku tidak bisa memaksa. Baik, terima kasih, ucapku sebelum menutup telepon. Aku menatap ponselku lama, merasa ada benang kusut yang semakin sulit diurai. Tapi aku tidak bisa berhenti di sini. Jika ini rekening perorangan, maka aku harus mencari tahu siapa pemiliknya dengan cara lain. Aku kembali membuka laptop, mencoba mencari kemungkinan lain. Aku mengetikkan nomor rekening itu di berbagai forum dan grup diskusi finansial, berharap ada seseorang yang pernah bertransaksi dengan akun ini. Beberapa jam berlalu, dan hasilnya tetap nihil. Aku mulai merasa putus asa. Tapi tepat ketika aku hampir menutup laptop, sesuatu menarik perhatianku. Di salah satu forum properti, ada seseorang yang pernah menyebut nomor rekening yang hampir sama, hanya beberapa digit berbeda. Aku membaca percakapannya dengan seksama. Ada yang kenal dengan pemilik rekening ini? Saya pernah hampir kena tipu. Katanya dia jual rumah, tapi setelah transfer DP, orangnya menghilang. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Aku menggulir ke bawah, mencari balasan dari orang lain. Nama pemilik rekening itu Aulia Sari. Saya juga pernah hampir tertipu olehnya. Hati-hati, dia sering berpura-pura jual properti murah. Aulia Sari. Aku membaca nama itu berulang kali, memastikan bahwa aku tidak salah lihat. Ini dia. Aku akhirnya menemukan identitas penerima uang dari rekening suamiku. Tapi satu pertanyaan besar masih menggantung di pikiranku. Jika dia seorang penipu, kenapa Reza terus mentransfer uang kepadanya? Ataukah ini bukan penipuan? Aku merasakan bulu kuduku meremang. Jika uang itu bukan untuk transaksi properti, lalu hubungan apa yang sebenarnya mereka miliki? Aku menggigit bibir. Aku tahu ini baru permulaan. Aku baru menguak sedikit dari kebenaran yang tersembunyi. Dan aku siap untuk menggali lebih dalam. Aku duduk terpaku di depan laptop, menatap nama yang baru saja kutemukan, Aulia Sari. Nama itu terasa asing, tapi sekaligus menyesakkan. Ada sesuatu tentangnya yang membuat perutku mulas.
Seolah firasat buruk yang selama ini menghantuiku semakin nyata. Tanganku bergetar saat aku mulai mengetik nama itu di mesin pencarian. Aku mencari di Facebook, Instagram, bahkan platform jual beli properti. Aku harus tahu siapa dia. Lalu, aku menemukannya. Profilnya di Facebook terbuka untuk publik, dan aku bisa melihat beberapa unggahannya. Foto-fotonya tampak biasa. Seorang wanita berusia sekitar awal 30-an, berparas manis dengan senyuman yang lembut. Aku menggulir ke bawah, mencari sesuatu yang bisa menghubungkannya dengan Reza. Dan saat itulah, aku melihatnya. Sebuah unggahan beberapa bulan lalu. Foto sebuah rumah berwarna putih dengan taman kecil di depannya. Captionnya singkat. Alhamdulillah, akhirnya punya rumah impian. Terima kasih untuk seseorang yang begitu baik dan tulus membantu mewujudkannya. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Dadaku terasa sesak. Aku menelusuri komentar di bawahnya, mencari petunjuk lain. Ada beberapa ucapan selamat dari teman-temannya, tapi satu komentar menarik perhatianku. Seorang pengguna bertanya, siapa nih yang baik hati? Balasan dari Aulia membuat tanganku mencengkeram pinggiran meja. Hanya seseorang yang tulus dan selalu ada untukku. Aku merasakan gelombang panas menjalar ke seluruh tubuhku. Nafasku pendek dan terputus-putus. Tidak ada nama yang disebutkan, tapi aku tidak perlu bertanya lebih jauh. Aku tahu, rumah ini, cicilan yang dibayarkan setiap bulan, ungkapan syukur dari wanita ini. Semua ini adalah ulah Reza. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di sana, menatap layar laptop dengan pandangan kosong. Sesuatu di dalam diriku retak, rasa percaya, harapan, impian yang selama ini kupupuk dalam rumah tangga kami, semuanya hancur berkeping-keping. Reza, suami yang selama ini kubanggakan. Reza, lelaki yang dulu berjanji untuk selalu menjagaku. Reza, ayah dari anak-anakku. Dialah yang mengkhianatiku. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutku. Aku hanya bisa merasakan dadaku sesak, seolah udara di sekitarku tiba-tiba menghilang. Setelah beberapa saat, aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Aku tidak bisa membiarkan emosi menguasai pikiranku sekarang. Aku harus menghadapi ini dengan kepala dingin. Aku menutup laptop, meraih ponselku, dan menekan nomor Reza. Panggilan pertama tidak dijawab. Aku mencoba lagi. Masih tidak diangkat. Aku menunggu beberapa saat, lalu mengetik pesan singkat. Kita perlu bicara. Pulang cepat malam ini. Aku menatap layar ponsel cukup lama, berharap ada balasan. Tapi tidak ada. Malam harinya, aku duduk di ruang tamu, menunggu kepulangannya. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Aku menggenggam cangkir teh yang sudah dingin, tapi tidak sedikit pun menyentuhnya. Akhirnya, sekitar pukul 10 malam, suara mesin mobil terdengar di depan rumah. Aku menegakkan punggungku, bersiap menghadapi kebenaran. Pintu terbuka, dan Reza masuk dengan langkah santai, seperti tidak ada apa-apa. Dia bahkan tersenyum kecil saat melihatku. Kok belum tidur? Tanyanya, melepaskan jasnya dan menggantungnya di dekat pintu. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, mencoba mencari sisa-sisa kejujuran dalam dirinya. Reza mengernyit. Kenapa lihat aku kayak gitu? Aku menghela napas panjang. Aku tahu semuanya, Za. Dia diam sejenak, lalu tertawa kecil. Tahu apa? Aku mengambil ponsel dan menunjukkan foto rumah itu padanya. Rumah ini. Aku tahu kau yang membayarnya. Wajahnya langsung berubah. Sekilas, aku melihat keterkejutan di matanya. Tapi dalam hitungan detik, ekspresinya berubah menjadi datar. Aku nggak tahu itu rumah siapa. Katanya, suaranya tetap tenang. Aku mengepalkan tangan, menahan amarah yang hampir meluap. Jangan bohong, Reza. Aku lihat mutasi rekeningmu. Aku lihat nama penerimanya. Aulia Sari. Aku tahu dia siapa. Dia menghela napas, lalu duduk di sofa dengan sikap santai. Dengar, aku bisa jelasin. Apa yang mau kau jelaskan? Aku menatapnya tajam. Bahwa kau membelikan rumah untuk wanita lain, bahwa uang kita, uang yang seharusnya untuk keluarga ini, malah kau habiskan untuknya? Reza mengusap wajahnya, tampak berpikir keras. Aku hanya membantu dia, Rina. Dia butuh tempat tinggal. Aku kasihan. Aku tertawa pahit. Kasihan?
Sejak kapan kau begitu dermawan sampai harus mencicil rumah untuk seorang? Dan kenapa harus dia? Dia terdiam. Aku menunggu, berharap ada jawaban yang bisa menjelaskan semua ini. Tapi yang kudapatkan hanyalah keheningan yang menyakitkan. Aku nggak selingkuh, akhirnya dia berkata. Aku cuma bantu dia. Aku menatapnya dengan mata yang mulai panas. Lalu kenapa kau sembunyikan ini dariku? Kalau kau memang hanya membantu, kenapa kau tidak pernah bilang? Dia menelan ludah, seolah mencari alasan yang masuk akal. Kau tidak akan mengerti. Itu jawaban yang akhirnya keluar dari mulutnya. Dan saat itu juga, aku merasa duniaku runtuh. Aku bangkit dari sofa, merasakan lututku lemas. Tidak akan mengerti, suaraku bergetar. Aku istrimu, Reza. Aku ibu dari anak-anakmu. Dan kau lebih memilih untuk membiayai hidup wanita lain daripada menjaga keluargamu sendiri? Dia mengusap wajahnya, tampak lelah. Rina, aku nggak mau bertengkar. Aku capek. Kita bicarakan ini besok saja. Aku menatapnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Marah, sakit hati, kecewa, semuanya menjadi satu. Besok, aku mengulang kata-katanya. Bagimu ini cuma masalah sepele ya? Aku sudah berusaha menahan diri, Reza. Aku sudah berusaha percaya padamu. Tapi sekarang aku sadar, kau bukan lagi orang yang dulu. Dia tidak menjawab. Aku menghela napas panjang, lalu berbalik menuju kamar. Aku tahu aku tidak bisa mendapatkan kejujuran darinya malam ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan diam saja. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Reza terus terngiang di kepalaku, membuat dadaku terasa semakin sesak. Aku berulang kali memejamkan mata, mencoba mengabaikan kenyataan yang baru saja kuhadapi. Tetapi rasa sakitnya begitu nyata. Suamiku, lelaki yang selama ini kupikir adalah tulang punggung keluarga, ternyata diam-diam menjadi penyokong hidup wanita lain. Aku menatap langit-langit kamar, mendengar napasnya yang teratur di sampingku. Betapa mudahnya dia tidur, seolah tak ada beban. Sementara aku, yang selama ini percaya kepadanya, dibiarkan terjaga dengan hati yang hancur. Aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu. Perlahan, aku bangkit dari tempat tidur, berhati-hati agar tidak membangunkannya. Aku mengambil ponsel dari nakas dan berjalan ke ruang tamu. Cahaya layar menyilaukan mataku, tetapi aku tidak peduli. Aku membuka aplikasi perbankan yang selama ini kami gunakan bersama. Selama bertahun-tahun menikah, Reza mempercayaiku mengatur keuangan rumah tangga. Dia memberiku akses ke rekeningnya, meskipun jarang kubuka kecuali untuk urusan penting. Malam ini, aku menggunakan akses itu untuk hal yang berbeda. Jari-jariku gemetar saat aku masuk ke menu pengaturan kartu. Aku melihat daftar kartu yang terhubung ke rekeningnya, ATM, kartu debit, bahkan kartu kredit yang selama ini jarang ia gunakan. Semuanya ada di sini. Hatiku berdegup kencang. 1 kali ketukan, kartu debit utama dibekukan. 2 kali ketukan, kartu kredit diblokir sementara. Aku menarik napas dalam-dalam sebelum melakukan langkah terakhir. Kartu ATM yang biasa ia gunakan untuk menarik uang tunai, aku nonaktifkan juga. Selesai. Aku menatap layar ponselku, merasakan campuran perasaan lega dan takut. Ini bukan sesuatu yang biasa kulakukan. Aku bukan tipe istri yang suka mengatur suami, apalagi mengendalikan uangnya. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan sekadar uang. Ini tentang penghinaan. Ini tentang pengkhianatan yang tidak bisa kuterima begitu saja. Aku kembali ke kamar dengan perasaan campur aduk. Aku berbaring, menatap punggung Reza yang menghadap ke arah lain. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa ada dinding tak kasat mata yang memisahkan kami. Keesokan paginya, aku bangun lebih awal seperti biasa. Aku menyiapkan sarapan seperti tidak terjadi apa-apa. Roti panggang, telur dadar, dan secangkir kopi hitam, kesukaan Reza. Aku ingin melihat reaksinya nanti. Tak lama, dia keluar dari kamar dengan wajah yang masih mengantuk. Dia duduk di meja makan dan meraih cangkir kopinya. "Kamu nggak tidur nyenyak?" tanyanya sekilas, mungkin menyadari kantung mata di wajahku. Aku tersenyum kecil. "Biasa aja." Reza mengangguk, lalu meraih ponselnya. Aku memperhatikan dari sudut mata saat dia membuka aplikasi perbankan.
Wajahnya yang tenang perlahan berubah. Dahinya berkerut, jemarinya bergerak cepat di layar. Dia mencoba lagi. Lalu lagi, aku bisa melihat rahangnya mengeras. Ada apa, Zah? Tanyaku dengan nada seramah mungkin, seolah aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia tidak langsung menjawab. Dia berdiri, berjalan ke lemari tempat dompetnya disimpan, lalu mengeluarkan kartu ATM. Dengan terburu-buru, dia menyambar kunci mobil dan berkata, "Aku mau ke ATM sebentar." Aku mengangguk, menahan senyum. Beberapa menit kemudian, aku menerima pesan singkat di ponselku. "Kamu ada ubah sesuatu di rekeningku?" Aku tidak langsung membalas. Aku membiarkannya merasakan sedikit kepanikan. Setengah jam kemudian, dia pulang dengan ekspresi penuh amarah. "Apa-apaan ini, Rina?" Bentaknya begitu masuk ke dalam rumah. Aku menoleh dari dapur dengan wajah polos. "Kenapa, Mas?" "ATM-ku nggak bisa dipakai. Semua kartuku dibekukan. Kamu tahu sesuatu tentang ini?" Aku menatapnya dengan ekspresi datar. "Iya, aku yang melakukannya." Dia tampak kaget, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Apa? Kenapa?" Aku meletakkan spatula di meja dapur dan menatapnya tajam. "Aku cuma ingin memastikan uang di rekening kita tidak mengalir ke tempat yang tidak semestinya." Matanya menyipit. "Maksudmu?" Aku menyilangkan tangan di dada. "Maksudku, aku tidak mau uang yang seharusnya untuk keluarga ini malah kau gunakan untuk membayar cicilan rumah wanita lain." Ekspresi Reza berubah. Dia tampak tegang, lalu menghela napas panjang. "Rina, kamu nggak paham situasinya." Aku tertawa kecil, tapi tanpa humor. "Oh, jadi aku yang nggak paham?" "Aku justru paham betul, Reza. Aku tahu kamu sudah membayar cicilan rumah untuk Aulia Sari selama berbulan-bulan di belakangku. Dan aku tahu kamu sudah berbohong berkali-kali." Dia mengusap wajahnya dengan frustrasi. "Aku bisa jelasin." "Aku tidak butuh penjelasanmu lagi." Aku memotong dengan suara dingin. "Aku sudah cukup mendengar kebohonganmu tadi malam." Dia terdiam. Untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu di matanya yang jarang kutemui. Ketakutan. "Mulai sekarang, aku yang pegang keuangan," lanjutku. "Kamu mau pakai uang? Bilang sama aku dulu." Dia menggelengkan kepala dengan tidak percaya. "Kamu pikir kamu bisa mengendalikan semuanya?" Aku menatapnya tajam. "Bukan aku yang memulai ini, Reza. Kamu yang mengkhianati kepercayaan keluarga kita. Dan kalau kamu masih mau mempertahankan semuanya, kamu harus menerima konsekuensinya." Dia tidak berkata apa-apa lagi. Aku tahu dia marah. Aku tahu egonya terluka. Tapi aku tidak peduli. Aku sudah cukup lama diam. Sekarang giliranku yang mengendalikan keadaan. Reza berdiri di tengah ruang tamu dengan wajah merah padam. Tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Aku bisa melihat dengan jelas bagaimana emosinya bergejolak. Antara marah, panik, dan frustasi. Dia baru saja kembali dari bank setelah mencoba berbagai cara untuk mengakses kembali rekeningnya. Tapi semuanya sia-sia. "Apa yang sudah kamu lakukan, Rina?" Suaranya meninggi, memecah keheningan rumah. Aku yang duduk di sofa hanya menatapnya dengan tatapan datar. "Aku sudah bilang tadi pagi, Mas. Aku hanya memastikan uang kita tidak lagi mengalir ke tempat yang tidak seharusnya." "Tempat yang tidak seharusnya?" "Apa maksudmu?" Aku tertawa kecil, tapi tanpa sedikit pun humor. "Jangan pura-pura bodoh, Reza." Aku berdiri mendekatinya, lalu meletakkan ponselku di atas meja. Layar ponsel itu masih menyala, menampilkan screenshot mutasi rekening yang sudah kucetak sebelumnya. Beberapa lembar kertas juga tergeletak di sana, penuh dengan angka-angka dan bukti transaksi yang tidak bisa lagi disangkal. "Lihat baik-baik," kataku dingin. "Setiap tanggal 15 ada transfer sejumlah 8 juta rupiah ke rekening atas nama Aulia Sari. Setiap bulan selama lebih dari setahun. Cicilan rumah bukan?" Wajah Reza seketika pucat. Aku bisa melihat tenggorokannya naik turun saat ia menelan ludah. Untuk pertama kalinya, dia kehabisan kata-kata. Aku melipat tangan di dada, menunggu reaksinya. "Rina, ini nggak seperti yang kamu pikirkan," katanya akhirnya, suaranya melemah. Aku tertawa sinis. "Oh, lalu seperti apa?
Jelaskan padaku, Reza. Aku benar-benar ingin tahu alasan apa yang bisa membuat seorang suami membayar cicilan rumah untuk wanita lain, sementara istrinya bahkan tidak tahu menahu soal ini. Dia membuang napas kasar, mengusap wajahnya dengan frustrasi. Aku hanya membantu. Membantu? Aku mengulang kata-katanya dengan nada mengejek. Membantu dengan cara membayar cicilan rumah seorang wanita selama setahun penuh, dari uang yang seharusnya untuk keluargamu sendiri. Aulia butuh tempat tinggal, Rina. Dia... Jangan sebut namanya di hadapanku. Bentakku. Emosiku akhirnya meledak. Dadaku naik turun. Napasku terasa berat. Selama ini aku menahan diri, mencoba tetap tenang. Tapi sekarang, aku tidak bisa lagi berpura-pura baik-baik saja. Reza terkejut dengan reaksiku. Tapi aku tidak peduli. Aku menatapnya dengan mata berkilat. Apa dia lebih penting daripada anak-anak kita? Daripada aku? Apa dia lebih pantas mendapatkan rumah daripada istrimu sendiri? Reza menggeleng cepat. Bukan begitu. Aku hanya kasihan, Rina. Dia tidak punya siapa-siapa. Aku mencibir. Dan kamu merasa bertanggung jawab? Kamu pikir kamu pahlawan ya? Menolong wanita yang katanya tidak punya siapa-siapa. Padahal dia bisa dengan mudah mendapatkan laki-laki lain untuk membantunya. Reza tidak menjawab. Aku mendekatinya, menatap lurus ke matanya. Jawab aku, Reza. Sejak kapan ini terjadi? Sejak kapan kamu mulai membayar rumahnya? Dia mengalihkan pandangan, menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata lirih. Sejak tahun lalu. Aku terdiam. Aku sudah menduga jawabannya, tapi mendengarnya langsung dari mulutnya tetap saja menyakitkan. Jadi selama 1 tahun penuh, kamu membayar rumahnya, sementara aku di sini mengatur keuangan rumah tangga dengan penuh perhitungan. Aku harus memastikan tagihan listrik, air, sekolah anak-anak, semuanya bisa terbayar tanpa kekurangan sedikit pun. Sementara kamu dengan mudahnya membuang 8 juta rupiah setiap bulan untuk wanita lain. Suara Reza melemah. Aku nggak pernah berniat menyakitimu, Rina. Aku mendengus. Tapi kamu tetap melakukannya. Henning. Untuk beberapa saat, kami hanya saling menatap. Aku dengan kemarahan dan kekecewaanku, sementara Reza dengan rasa bersalah yang mulai merayapi wajahnya. Aku menarik napas panjang, mencoba mengendalikan emosiku. Mulai sekarang, aku yang mengendalikan keuangan rumah tangga. Kamu tidak akan bisa lagi mengakses uang tanpa sepengetahuanku. Reza mendongak, menatapku dengan ekspresi kaget. Kamu nggak bisa seenaknya begitu. Aku menyeringai. Oh, aku bisa, dan aku sudah melakukannya. Dia menggelengkan kepala dengan tidak percaya. Ini keterlaluan, Rina. Aku kepala keluarga di rumah ini. Aku melangkah lebih dekat, menatapnya tajam. Kepala keluarga seharusnya melindungi keluarganya, bukan mengkhianati mereka. Dan kamu, Reza, sudah gagal melakukan itu. Dia terdiam. Aku mengambil napas panjang, mencoba menenangkan diri. Aku tidak akan tinggal diam lagi. Aku akan memastikan kamu merasakan akibat dari setiap perbuatanmu. Reza menatapku dengan mata yang mulai dipenuhi ketakutan. Untuk pertama kalinya, dia tahu bahwa aku tidak main-main. Aku berdiri di depan sebuah rumah minimalis berwarna abu-abu dengan pagar besi hitam yang masih baru. Rumah itu tampak rapi, dengan pot-pot tanaman kecil menghiasi terasnya. Ada kesan nyaman dan damai yang menguar dari bangunan ini. Tapi bagiku, tempat ini adalah simbol pengkhianatan. Tanganku mengepal erat, napasku berat. Jantungku berdetak lebih cepat dari biasanya. Aku tahu ini akan menjadi pertemuan yang penuh emosi, tapi aku sudah siap. Aku harus mendengar langsung dari mulutnya. Aku harus tahu sejauh mana kebohongan yang sudah menggerogoti rumah tanggaku. Dengan tangan sedikit gemetar, aku menekan bel rumah itu. Hanya butuh beberapa detik sebelum pintu terbuka, dan di ambang pintu berdiri seorang wanita muda dengan wajah cantik dan rapi. Dia mengenakan kemeja putih yang diselipkan ke celana kulot krem, rambutnya dikuncir rendah dengan rapi. Wajahnya tampak tenang, tapi saat melihatku, ada kilatan keterkejutan di matanya. Aulia Sari, suaraku bergetar, tapi cukup jelas. Wanita itu mengerjap, seolah sedang mencoba mengenali siapa aku. Lalu, ekspresi wajahnya berubah menjadi lebih waspada. Iya, saya Aulia.
Maaf, ini dengan siapa? Aku menahan napas, lalu menghembuskannya perlahan. Aku Rina, istri sah Reza. Matanya membesar. Aku bisa melihat bibirnya sedikit bergetar. Dia menoleh ke kiri dan kanan, seakan memastikan tidak ada orang lain yang mendengar percakapan kami. Lalu dia kembali menatapku, kali ini dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Kita perlu bicara, lanjutku, suaraku lebih tegas. Sejenak, dia terlihat ragu, tapi kemudian dia membuka pintu lebih lebar. Masuklah, katanya lirih. Aku melangkah masuk ke dalam rumah yang selama ini diam-diam dibiayai oleh suamiku. Rumah yang seharusnya menjadi hakku dan anak-anak, tapi malah dinikmati oleh orang lain. Interior rumah itu tampak sederhana tapi nyaman. Tidak banyak barang, tapi cukup mencerminkan kepribadian penghuninya. Aku duduk di sofa ruang tamu yang berwarna krem, sementara Aulia duduk di seberangku, tampak gelisah. Aku nggak akan bertele-tele, kataku, langsung menatapnya. Aku ingin tahu apa hubunganmu dengan Reza. Dia menggigit bibirnya, jelas terlihat gugup. Lalu, dia menghela napas panjang. Aku tahu dia sudah menikah. Aku merasakan dadaku mencelos. Aku berharap, meskipun hanya sedikit, bahwa dia akan mengatakan bahwa dia tidak tahu. Bahwa dia adalah korban kebohongan Reza juga. Tapi ternyata dia tahu. Jadi, kau tetap menerima bantuannya meskipun tahu dia punya istri? Suaraku lebih tajam dari yang kuharapkan. Dia menatapku dengan mata penuh emosi. Aku tidak pernah meminta bantuannya, Mbak Rina. Reza sendiri yang menawarkan. Aku tertawa sinis. Dan kau begitu saja menerimanya, tanpa berpikir bagaimana perasaan istri dan anak-anaknya. Aulia terdiam, tapi aku bisa melihat tangannya mengepal di pangkuannya. Reza bilang dia ingin menolongku, katanya akhirnya. Aku kehilangan pekerjaan setahun yang lalu. Aku nyaris kehilangan tempat tinggal. Waktu itu aku benar-benar nggak tahu harus bagaimana. Lalu Reza datang menawarkan bantuan. Dia bilang dia punya kelebihan uang, bahwa dia hanya ingin membantu tanpa mengharapkan apa-apa. Mataku menyipit. Dan kau percaya begitu saja? Dia mendongak, menatapku dengan mata yang penuh keteguhan. Aku bukan perempuan perebut suami orang, Mbak. Aku tidak tidur dengan Reza. Aku tidak pernah meminta dia meninggalkan Mbak atau anak-anak. Aku hanya menerima bantuannya karena aku tidak punya pilihan lain. Aku menelan ludah, mencoba menahan emosi yang semakin mendidih di dadaku. Kau bisa menolak, Aulia, kataku dengan suara bergetar. Kau bisa mencari cara lain, mencari pekerjaan lain, tapi kau memilih mengambil uangnya. Kau memilih menerima cicilan rumah ini dengan sadar. Dia terdiam. Ada ketegangan di udara yang begitu pekat hingga aku bisa merasakannya di kulitku. Apakah Reza pernah bilang dia akan meninggalkan aku? Tanyaku, suaraku lebih lirih. Aulia menggeleng. Tidak. Dia selalu bilang dia mencintai keluarganya. Aku tersenyum sinis. Lalu kenapa dia menghabiskan uangnya untukmu? Aulia menggigit bibirnya lagi, lalu berkata dengan suara yang hampir tak terdengar, mungkin karena dia merasa bersalah. Aku mengerutkan kening. Merasa bersalah? Dia mengangguk pelan. Dulu, aku pernah punya hubungan dengan Reza. Jantungku seperti berhenti berdetak sesaat. Apa maksudmu? Suaraku nyaris berbisik. Aulia menunduk, menatap jemarinya yang saling meremas. Kami pernah dekat sebelum dia menikah dengan Mbak. Kami sempat pacaran, tapi akhirnya dia memilih menikahi Mbak. Aku menerima kenyataan itu, aku mundur. Aku tidak pernah mengganggunya, tapi entah kenapa, beberapa tahun setelah pernikahannya, dia kembali menghubungiku. Awalnya hanya sekadar bertanya kabar. Lalu, ketika aku sedang mengalami kesulitan, dia tiba-tiba menawarkan bantuan ini. Aku memejamkan mata sejenak, merasakan dadaku semakin sesak. Jadi Reza bukan hanya sekadar membantu wanita yang membutuhkan. Dia membayar rumah untuk mantan kekasihnya. Aku bangkit dari sofa. Aku tidak peduli apapun alasanmu, kataku, berusaha menahan air mata. Aku hanya ingin kau tahu bahwa mulai sekarang, uang Reza bukan lagi miliknya. Aku sudah mengambil alih semuanya. Aulia menatapku dengan mata membesar. Maksud Mbak? Akun rekeningnya sudah kublokir. Semua aksesnya sudah kututup. Tidak akan ada lagi uang yang masuk ke sini.
Kalau kau masih ingin tinggal di rumah ini, silakan. Tapi jangan harap ada cicilan yang dibayarkan oleh suamiku lagi. Aku melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Aku melangkah menuju pintu, tapi sebelum aku keluar, aku menoleh sekali lagi. Aku tidak akan membiarkan wanita lain hidup enak di atas penderitaanku. Reza memilih bermain api, sekarang biar dia rasakan panasnya. Tanpa menunggu jawabannya, aku keluar, menutup pintu dengan keras. Hatiku hancur berkeping-keping, tapi di dalam kehancuran itu ada satu hal yang aku yakini. Aku tidak akan membiarkan diriku kalah. Rumah terasa begitu sunyi. Hanya suara detak jam di dinding yang terdengar, seolah menjadi pengingat bahwa waktu terus berjalan. Sementara aku masih terperangkap dalam dilema yang begitu menyakitkan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lurus ke depan tanpa benar-benar melihat apapun. Hati dan pikiranku penuh sesak. Rasanya seperti ada badai yang terus berputar-putar di dalam dadaku, menghantam tanpa henti. Aku sudah tahu semuanya. Semua bukti telah terang di depan mata. Pengkhianatan suamiku bukan sekadar kecurigaan, tapi kenyataan yang tak bisa dipungkiri. Dia telah menghabiskan uangnya, uang kami, untuk seorang wanita lain. Seorang wanita yang, meskipun mengaku tidak meminta, tetap menerima bantuannya dengan sadar. Dan yang lebih menyakitkan, wanita itu adalah mantan kekasihnya. Tanganku mencengkeram spray dengan erat. Aku ingin marah. Aku ingin berteriak. Aku ingin membenci Reza sepenuh hati. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang masih menahanku. Sebuah perasaan yang bodoh dan lemah. Cinta. Aku masih mencintainya. Aku membenci kenyataan itu. Aku membenci bagaimana, meskipun dia telah mengkhianatiku, ada bagian dalam diriku yang masih berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Bahwa aku akan bangun dan menemukan Reza seperti dulu. Pria yang dulu berjanji akan menjagaku seumur hidupnya. Tiba-tiba, suara pintu terbuka pelan. Aku menoleh dan melihat Reza berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh penyesalan. Rina, suaranya pelan, hampir berbisik. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatapnya, menunggu apa yang akan dia katakan. Dia melangkah masuk, mendekat perlahan seperti seseorang yang takut membuatku semakin marah. Aku tahu aku salah, katanya. Suaranya berat dan penuh sesal. Aku nggak akan membela diri. Aku nggak akan menyalahkan siapa-siapa. Aku tahu aku telah menghancurkan kepercayaanmu. Aku masih diam. Aku nggak mau kehilangan kamu, lanjutnya. Kali ini suaranya bergetar. Aku bodoh, aku egois, aku serakah. Aku nggak pantas dimaafkan. Tapi aku mohon beri aku satu kesempatan untuk membuktikan kalau aku masih layak jadi suamimu. Aku tersenyum miris. Kesempatan, ulangku, suara yang keluar dari bibirku terdengar pahit. Setelah semua yang kau lakukan, Reza menundukkan kepalanya. Aku akan menebus semuanya, Rina. Aku akan menjual rumah itu. Aku nggak akan pernah berhubungan lagi dengan Aulia. Aku bersumpah. Aku hanya ingin kembali ke keluargaku. Aku menelan ludah, mencoba menekan perasaan yang bergejolak di dalam dadaku. Bukankah dulu kau juga pernah bersumpah untuk selalu setia padaku? Tanyaku pelan, tapi tajam. Dia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku bisa melihat kesedihan dan ketakutan di sana. Tapi aku tak tahu apakah itu cukup untuk menghapus semua rasa sakit yang telah dia berikan. Aku nggak tahu. Reza, akhirnya aku berkata, suaraku nyaris berbisik. Aku nggak tahu apakah aku bisa melanjutkan pernikahan ini setelah semua yang kau lakukan. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Aku benar-benar tidak tahu. Setiap bagian dari hatiku saling bertarung. Ada bagian yang ingin pergi, meninggalkan semuanya, dan memulai hidup baru tanpa harus terus dihantui rasa sakit ini. Tapi ada bagian lain yang masih ingin mempertahankan, yang masih mengingat semua kenangan indah yang pernah kami lalui, yang masih berharap bahwa dia bisa berubah. Dilema ini menghancurkanku perlahan. Reza berlutut di hadapanku, tangannya meraih tanganku, tapi aku menepisnya. Berikan aku waktu, kataku akhirnya. Aku butuh waktu untuk berpikir. Dia mengangguk pelan, tapi matanya penuh ketakutan. Mungkin dia tahu, keputusan ini bisa saja berarti akhir bagi pernikahan kami.
Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah dinding. Udara terasa berat, seakan semua yang terjadi dalam hidupku beberapa bulan terakhir mengikat tubuhku dengan rantai yang tak terlihat. Aku sudah mengambil keputusan, bukan karena aku masih percaya pada Reza, tapi karena aku ingin melihat seberapa besar kesungguhannya. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan, meskipun aku sendiri masih belum tahu apakah aku benar-benar bisa memaafkannya. Reza duduk di sofa seberang, wajahnya dipenuhi kelelahan dan ketegangan. Sejak aku mengatakan bahwa aku akan mempertimbangkan untuk tetap bertahan, dia seperti pria yang hidup dalam ketakutan, takut kehilangan segalanya. Tapi bagiku, dia sudah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada uang atau properti. Dia telah kehilangan kepercayaanku. Aku akan melakukannya, suaranya terdengar serak. Aku akan menjual rumah itu. Aku akan menutup semua hubungan dengannya. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau, Rina. Aku menatapnya lama. Di masa lalu, mungkin aku akan langsung luluh hanya dengan melihat ketulusan di matanya. Tapi kali ini aku tak bisa begitu saja percaya. Aku tak akan menyerahkan hatiku semudah itu lagi. Bukan hanya menjual rumah itu, kataku, suaraku tenang tapi tajam. Kau juga harus menutup semua akses keuangan yang pernah kau berikan padanya. Tidak ada lagi transfer, tidak ada lagi komunikasi, tidak ada lagi alasan untuk menghubunginya. Jika aku tahu kau masih berhubungan dengannya, walau hanya satu pesan saja, aku akan pergi tanpa melihat ke belakang. Reza mengangguk cepat. Aku janji, Rina. Aku akan mengurus semuanya secepat mungkin. Aku menyandarkan tubuhku ke sofa dan memejamkan mata sejenak. Semua ini terasa melelahkan. Aku ingin tenang. Aku ingin damai. Tapi bayangan tentang pengkhianatan itu masih menempel erat di benakku. Beberapa hari kemudian, Reza benar-benar menepati janjinya. Aku mengamati dari jauh bagaimana dia mengurus proses penjualan rumah itu. Dari beberapa potongan percakapan yang ku dengar, Aulia, wanita itu tidak menerima keputusan ini dengan mudah. Aku tidak pernah meminta rumah itu. Suara wanita itu terdengar penuh amarah ketika menelepon Reza, dan aku yang kebetulan berada di dekatnya bisa mendengar dengan jelas. Kau sendiri yang memberikannya. Dan sekarang kau mau menarik semuanya kembali seolah aku ini cuma peminta-minta? Reza terdiam, wajahnya tegang. Aku bisa melihat rasa bersalah di matanya, tapi aku tidak peduli. Aku harus melakukan ini, jawabnya akhirnya. Aku ingin menyelamatkan pernikahanku. Di ujung telepon aku bisa mendengar tawa sinis Aulia. Pernikahanmu? Setelah semua ini, kau pikir istrimu akan benar-benar memaafkanmu? Aku menggenggam tanganku erat, berusaha menahan emosi. Aku tidak ingin wanita itu merasa bahwa dia masih memiliki kendali atas hidupku atau pernikahanku. Akhirnya, dengan berat hati, Aulia menyerah. Dia mengembalikan semua dokumen kepemilikan rumah itu, dan Reza mulai mengurus penjualan. Aku tidak tahu bagaimana perasaannya saat itu. Apakah dia benar-benar menyesal atau hanya merasa terpaksa karena kehilangan segalanya? Tapi bagiku, ini adalah harga yang pantas untuk dia bayar. Setelah rumah itu terjual, Reza melakukan segala cara untuk membuktikan keseriusannya. Dia mulai pulang lebih awal, mengurangi waktu dengan teman-temannya, dan lebih sering menghabiskan waktu di rumah. Dia berusaha mendekatiku lagi, mencoba membangun kembali apa yang sudah hancur. Namun, hatiku masih penuh luka. Meskipun dia ada di rumah, aku tetap merasa kesepian. Ada jarak yang tak terlihat di antara kami, sesuatu yang tak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf atau janji perubahan. Suatu malam, saat aku berdiri di dapur, Reza datang menghampiriku. Aku tahu ini tidak mudah, katanya. Suaranya pelan dan hati-hati. Tapi aku akan tetap berusaha, Rina. Aku ingin kau tahu bahwa aku benar-benar ingin menebus semuanya. Aku menatapnya, mencoba menemukan sesuatu di matanya yang bisa membuatku percaya lagi. Tapi aku hanya merasa lelah. Reza, aku menarik napas panjang. Kau bisa menjual rumah itu, kau bisa berjanji 1000 kali untuk berubah, tapi kau tidak bisa menghapus rasa sakit yang telah kau buat. Dia menundukkan kepalanya. Aku tahu.
Aku mengalihkan pandanganku keluar jendela. Malam terasa begitu sunyi, tapi di dalam hatiku masih ada badai yang belum reda. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkannya. Aku tidak tahu apakah pernikahan ini masih bisa diselamatkan. Yang aku tahu, aku tidak akan pernah lagi menjadi wanita yang mudah percaya dan menerima semuanya begitu saja. Aku bukan lagi Rina yang dulu, dan Reza harus menghadapi kenyataan itu. Pagi itu, aku duduk di meja makan dengan secangkir kopi yang hampir dingin. Udara di dalam rumah terasa berbeda, bukan karena suhu, melainkan karena hatiku yang sudah terlalu lelah dengan semua yang terjadi. Aku tahu hari ini adalah hari di mana aku harus mengambil keputusan terakhir. Bertahan atau melepaskan? Reza duduk di seberangku, matanya menatapku penuh harap, tapi juga ketakutan. Aku tahu dia takut akan jawabanku. Aku tahu dia berharap masih ada kesempatan baginya untuk menebus semua kesalahannya. Tapi apakah aku benar-benar siap untuk memberikan kesempatan itu? Apapun keputusanmu, aku akan menerimanya, ucapnya pelan. Suaranya terdengar serak. Aku menghela napas panjang, menatap tanganku yang menggenggam cangkir dengan erat. Aku telah melalui begitu banyak hal, dikhianati, dibohongi, dan diabaikan selama ini. Rasa sakit itu masih ada, meskipun perlahan mulai tertutup oleh lapisan kesadaran bahwa hidupku tidak boleh hanya berputar di sekitar pengkhianatan ini. Aku bisa bertahan, tapi dengan syarat. Jika Reza benar-benar ingin memperbaiki semuanya, aku tidak akan membiarkan diriku begitu saja jatuh dalam perangkap janji-janji manisnya. Aku menatapnya lurus-lurus. Aku akan bertahan. Suaraku terdengar mantap, meskipun hatiku masih sedikit ragu. Tapi dengan syarat. Reza mengangguk cepat, seakan apapun yang akan kukatakan sudah dia siapkan untuk diterima. Kita akan menjalani terapi pernikahan. Kau harus benar-benar berubah, bukan hanya di depan mataku, tapi juga di belakangku. Jika aku menemukan satu kebohongan lagi, satu saja, aku akan pergi. Dan kali ini aku tidak akan memberi kesempatan kedua. Aku melihat bagaimana bahunya sedikit menegang, tapi dia tetap mengangguk. Aku akan melakukannya, Rina. Aku akan membuktikan semuanya. Aku mengalihkan pandanganku keluar jendela. Matahari mulai naik lebih tinggi, menerangi halaman rumah yang terasa asing bagiku sekarang. Aku tidak tahu apakah keputusan ini adalah yang terbaik, tapi aku ingin mencoba. Setidaknya, jika akhirnya tetap berpisah, aku bisa mengatakan bahwa aku telah berusaha semampuku. Namun, di sisi lain, ada kemungkinan lain yang terus menghantui pikiranku. Bagaimana jika aku memilih pergi? Aku membayangkan hidup tanpa Reza. Mungkin awalnya sulit, penuh air mata, dan ketakutan akan masa depan. Tapi aku juga tahu bahwa aku bisa bangkit. Aku bisa menemukan kebahagiaan sendiri, tanpa harus bergantung pada seseorang yang telah menghancurkan kepercayaanku. Jika aku memilih berpisah, aku akan meninggalkan rumah ini. Aku akan mencari kehidupan baru, membangun kembali diriku sendiri dari nol. Aku akan menangis, aku akan merasa sakit, tapi aku juga akan memiliki kebebasan untuk menciptakan kebahagiaanku sendiri. Aku menatap Reza sekali lagi, mencoba menemukan jawaban di dalam diriku. Mungkin dalam cerita lain, aku akan memilih pergi. Mungkin dalam kehidupan yang berbeda, aku tidak akan memberi kesempatan kedua. Tapi saat ini, aku memilih bertahan. Untuk sementara. Karena perjalanan ini masih panjang, dan hatiku masih mencari jalan terbaik untuk menemukan kebahagiaan yang sebenarnya. Bagaimana akhir kisah ini akan berkembang? Hanya waktu yang bisa menjawab. Dan bagi kalian yang ingin mendengar lebih banyak kisah seperti ini, jangan lupa untuk menyimak cerita Bunda. Karena setiap kisah rumah tangga selalu punya cerita yang tak terduga di baliknya.